Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi di aplikasi Bibit ini ya, dengan modal awal sebesar Rp200.000 dan sudah berjalan selama 10 bulan. Jadi investasi Rp200.000 selama 10 bulan itu untung atau rugi, jadi nanti saya akan tampilkan. Dan juga saya akan jelaskan ya mengenai resiko ketika kita berinvestasi di reksadana saham atau di reksadana indeks. Jadi resikonya itu seperti apa nanti juga. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, aplikasi Bibit itu apa? Jadi aplikasi Bibit merupakan aplikasi investasi. Jadi kita bisa berinvestasi di aplikasi Bibit ini. Nah, kita bisa membeli reksadana menggunakan aplikasi Bibit ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, saya sudah berinvestasi dengan modal awal sekitar 2,5 juta seperti itu. Nah, untuk aplikasi Bibit ini itu ada fitur yang namanya robo. Jadi mungkin kalau kalian pemula terus kemudian kalian bingung ya cara milih reksadananya. Nah, di produk reksadana ini ada banyak sekali ya, ada sekitar puluhan. Nah, dengan menggunakan robo itu direkomendasikan ya, reksadana yang terbaik itu yang mana, seperti itu. Terus kemudian aplikasi Bibit ini tentunya sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Jadi istilahnya aplikasi atau investasi di aplikasi Bibit ini itu sudah resmi. Jadi seperti itu ya. Jadi aplikasi Bibit ini aplikasi yang sudah resmi. Jadi kalau kalian ingin mendaftar itu kalian tinggal siapkan ya eKTP dan juga nomor rekening bank. Terus kalian download aplikasinya, kalian kemudian registrasi. Jadi kalau kalian ingin mendaftar di aplikasi Bibit, kalian jangan lupa gunakan kode referral saya ya, yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian jangan lupa gunakan kode referral ini, yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, di sini saya sudah mendapatkan ya cashback sebesar Rp900.000. Jadi kalau kalian mendaftar jangan lupa gunakan kode referral seperti itu. Nah, terus kemudian kenapa kita investasi di reksadana? Jadi salah satu kelebihannya itu seperti apa? Seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan ya. Salah satu kelebihannya, jadi kita bisa masuk ke produk yang resikonya paling rendah ya, yaitu reksadana pasar uang. Kita bisa lihat di sini ya, misal saya contohkan misal Manulife Dana Kas 2 kelas A ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita scroll di bagian bawah di bagian minimal pembelian. Nah, di situ ada tertera Rp10.000. Jadi investasi di aplikasi Bibit itu kita bisa mulai dengan modal kecil ya. Jadi mulai dari Rp10.000 itu sudah bisa seperti itu. Jadi kalau mungkin kalian pemula, pelajar atau ingin coba-coba untuk investasi, itu kalian bisa gunakan aplikasi Bibit ini. Tampilkan. Sebelumnya saya juga sudah pernah buatkan ya video tutorial cara beli reksadana dan juga cara untuk menjualnya sampai masuk ke rekening kita. Jadi untuk kalian yang ingin tahu caranya, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari ya di link di deskripsi di bawah. Jadi ketika kita investasi di reksadana itu istilahnya kita menitipkan uang ya. Kita menitipkan uang ke suatu perusahaan. Jadi kita titipkan ke suatu perusahaan yang namanya itu manajer investasi. Jadi mereka yang mengelola uang kita, terus kemudian keuntungannya itu kita yang mendapatkan ya, dan manajer investasi mendapatkan manajemen fee sekitar 2, 3 atau 4%. Jadi saya berinvestasi di manajer investasi Dana Reksa Investment Management ya, dengan produk yang saya pilih yaitu Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi ini adalah reksadana saham yang berbasis indeks syariah seperti itu. Nah, yang kalian perlu ketahui ya, untuk reksadana saham atau reksadana indeks ini adalah instrumen investasi yang resiko tinggi. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau di reksadana saham itu resikonya tinggi. Jadi untuk cara meredam dari resikonya itu
dengan jangka waktu. Jadi semakin tinggi resikonya harus kita investasi untuk jangka panjang. Jadi untuk reksadana saham atau reksadana indeks itu untuk idealnya sekitar lebih dari 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Jadi cara untuk meredam resikonya harus investasi jangka panjang. Kalau misal resikonya kecil, jangka pendek kan tidak masalah, seperti itu. Jadi di sini saya akan tampilkan ya untuk detail dari produk yang saya pilih. Jadi kita bisa masuk atau scroll ke bawah, kita masuk ke menu produk, kita masuk ke bagian saham. Jadi saya akan tampilkan ya untuk detail dari produknya itu seperti apa. Jadi kita bisa discover more atau kita tampilkan yang lebih ya. Terus kita pilih produk saya yaitu Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi kita cari di sini yaitu Dana Reksa Indeks Syariah. Kita bisa klik. Terus kemudian untuk detailnya itu seperti apa. Jadi ini adalah grafik ya pergerakannya dalam 1 tahun terakhir. Nah untuk detail-detailnya itu kita bisa scroll ke bawah ya seperti ini. Jadi CAGR ini keuntungan ya. Jadi 1 tahun terakhir itu sekitar 6,43. Terus kemudian drawdownnya ini adalah penurunan maksimal. Jadi pada tahun atau 1 tahun terakhir itu pernah turun sampai sekitar 20%. Jadi untuk reksadana saham resikonya seperti itu ya. Jadi misal kita investasi 10 juta, uang kita bisa turun sampai ke 8 juta seperti itu. Terus kemudian ada total AUM, ini adalah dana kelolaan. Jadi kalau misal saya investasi 1 juta itu 1 juta tercatat di total AUM ini. Ya, seperti itu ya. Tercatat di total AUM. Terus kemudian untuk jenis reksadana saham tentunya resiko tinggi. Nah, nanti saya akan bandingkan untuk pergerakannya dengan reksadana yang lebih rendah resikonya. Nah, di sini kita bisa lihat dari manajer investasi seperti ini ya. Untuk minimal pembelian Rp100.000. Kita juga bisa lihat ya, untuk alokasi asetnya itu 99,12% di saham syariah dan 0,88% di pasar uang syariah. Untuk top holdingnya atau saham yang dibelikan ya itu seperti ini ya, ada PT Merdeka Copper Gold, ini adalah tambang emas ya seperti itu. Terus kemudian ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel, dan juga ada Charon Pokpan, ini ayam-ayaman juga. Terus kemudian ada ICBP atau Indomie ya, terus kemudian Chandra Asih dan sebagainya ya, sampai United Tractor. Jadi untuk presentasinya seperti apa itu nanti saya akan tampilkan juga di websitenya resmi dari Bursa Efek Indonesia. Jadi presentasinya berapa dari perusahaan-perusahaan ini nanti saya akan tampilkan. Nah di sini saya akan bandingkan terlebih dahulu dengan produk reksadana yang resikonya lebih rendah. Jadi saya akan bandingkan dengan reksadana pasar uang. Nah kita bisa pilih di sini, kita pilih yang pasar uang. Terus kemudian saya akan pilih secara acak saja ya, misal Batavia dan Akad Maxima. Jadi kita bisa lihat ya untuk 1 tahun terakhir itu returnnya atau keuntungannya itu hampir sama. Kalau misal dalam 1 bulan ya kita bisa lihat, nah itu sangat rugi ya untuk reksadana sahamnya yang warna biru ini sangat turun. Sedangkan yang reksadana pasar uang itu stabil. Kalau misal kita coba 3 bulan itu juga sama ya. Kita bisa lihat di sini yang reksadana saham minus, yang reksadana pasar uang itu stabil naik. Meskipun kecil ya kenaikannya sekitar 0,75%. Terus kita coba year to date. Jadi year to date ini adalah dari 1 Januari ya, 1 Januari 2021 sampai sekarang. Nah ketika video ini dibuat itu 29 Mei. Jadi 1 Januari sampai 29 Mei itu sekitar 5 bulan ya, atau hampir 6 bulan itu juga minus untuk reksadana saham. Jadi resikonya itu seperti itu ya. Jadi reksadana pasar uang ini yang paling stabil. Jadi kalau kalian pemula itu kan bisa investasi ke reksadana pasar uang. Nah, kalian bisa lihat ya untuk grafiknya yang warna hijau ini stabil. Kalian juga lihat ya dari year to date 3 bulan, 1 bulan itu seperti apa. Jadi kalau reksadana saham itu resikonya terbilang sangat tinggi. Jadi seperti itu ya. Terus saya akan bandingkan juga, atau saya akan tampilkan ya data dari websitenya Bursa Efek Indonesia. Kita bisa masuk ke bagian data pasar, terus kemudian di laporan statistik. Di laporan statistik ini kita pilih yang paling bawah, FactSheet Index. Nah terus kemudian kita masuk ke FactSheet Index,
kita pilih di sini JII atau Jakarta Islamic Index. Jadi untuk reksadana indeks itu indeksnya namanya JII atau Jakarta Islamic Index. Untuk detailnya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk presentasinya itu seperti apa. Jadi kita bisa scroll ke bawah ya. Kemudian nah seperti ini. Jadi untuk Telkom itu yang paling tinggi ya, 15,68%. Terus kemudian yang nomor 2 Unilever 13,44. Terus kemudian ada yang paling bawah itu Semen Indonesia 3,22. Ini untuk totalnya itu dari 10 saham ini saja itu sekitar 67%. Kita bisa lihat juga untuk presentasinya. Jadi yang paling banyak ada di sektor consumer, terus kemudian ada basic material ya, seperti itu. Jadi untuk detailnya seperti itu. Terus kita juga bisa bandingkan ya untuk pergerakannya dengan indeks yang lainnya ya, misal JI 70 atau ISSI seperti ini ya. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi untuk detailnya itu seperti ini. Jadi ini untuk saham-saham apa saja yang dibeli itu diupdate 1 tahun minimal 2 kali ya, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan ya tentang riwayat transaksi. Jadi saya membelinya pada tanggal berapa dan juga sebesar berapa itu saya akan tampilkan. Jadi kita bisa masuk ke bagian history. Kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ya ada dana reksa indeks syariah. Jadi saya membelinya pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp200.000. Jadi saya membeli 22 Juli 2020 sebesar Rp200.000, dan ketika video ini dibuat itu tanggal 29 Mei 2021. Jadi sekitar 10 bulan lebih ya. 10 bulan lebih itu keuntungan atau kerugiannya seperti apa. Jadi kita bisa masuk ke bagian portofolio. Nah, kita bisa lihat ya. Dan di sini ada beberapa portofolio ya untuk reksadana saham atau reksadana yang resikonya tinggi ya. Itu saya masukkan ke dana pensiun. Kalau misal yang resikonya rendah, misal dana darurat, itu saya masukkan ke reksadana pasar uang. Jadi kita bisa lihat untuk reksadana sahamnya atau dana pensiun saya. Kita bisa lihat, kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya investasi Rp200.000 selama 10 bulan itu justru mengalami kerugian. Jadi saya minus sekitar 2.700-an atau min 1,36%.